wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisyani. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, para pendidik, para guru besar yang sempat hadir pada kesempatan ini, para dosen, para dokter, segenap peserta kajian lewat Zoom ini, wabil khusus Prof. Feni Haju yang Masya Allah, Tabarakallah saat ini sedang di Malaysia, sedang di Selangor. Iya, moderator kita sedang di Papua, Masya Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Ada yang mengikuti dari Kalimantan, ada yang mengikuti dari Kolaka Timur, ada yang mengikuti dari Sulawesi Barat, dan berbagai daerah. Saya tidak hafal satu persatu. Selain dari Makassar, Macopa, ada dari Bulukumba. Masya Allah, Tabarakallah. Anak-anakku, para santri, kita saling mendoakan kebaikan. Kita saling mendoakan keberkahan, kesehatan, hidayah. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang sedang besar, banjir juga di sana. Di berbagai daerah kita selalu berusaha mendoakan mereka semua. Saudara-saudara kita di Palestina, ya, kita rajin-rajin berdoa kebaikan untuk mereka semua. Minimal dengan membaca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Minimal dengan mendoakan mereka dengan bahasa kita. Ya Allah, berkahilah, sayangilah saudara-saudara kami sesama muslim dimanapun mereka berada. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Senang sekali kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat media ini untuk kita saling menasehati, saling berpesan tentang kebenaran, tentang kesabaran, saling berpesan untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik kajian dan diskusi kita kali ini tentang bulan mulia Rajab dan persiapan untuk menyambut bulan mulia Ramadan. Ya, santri putri ya dari Yayasan Ummu Kulsum juga bergabung. Jazakumullahu khaira. Bulan Rajab dimuliakan sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini kita, Masya Allah, Pak Imran Hanafi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk sebenarnya sejak tadi malam ya, karena awal perhitungan hari
di bulan Qamariyah, tanggal di bulan Qamariyah itu dari maghrib. Awal perhitungannya dari maghrib. Jadi sejak maghrib tadi malam kita masuk satu Rajab. Ya, dan itu menandakan bahwa insya Allah setelah 2 bulan lagi kita akan masuk bulan mulia Ramadan. Rajab kita muliakan dan bulan Ramadan kita rindukan. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah kita pada bulan mulia Ramadan. Bismillah. Bulan mulia Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram, yaitu 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu 3 bulan yang berurutan. Rajab 1 bulan yang terpisah. Pemuliaan bulan Rajab penting untuk disosialisasikan di kalangan umat Islam sesuai dengan sunnah. Maksudnya pemuliaan bulan ini mesti sesuai dengan sunnah dan mencegah dari pemuliaan yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khusus bulan Rajab ada juga pengamalan saudara-saudara kita dalam memuliakan bulan Rajab tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taruhlah misalnya seperti berpuasa tanggal 1 Rajab. Berpuasa pada tanggal 1 Rajab hari ini. Itu tidak ada tuntunannya secara khusus. Walaupun tidak terlarang, ya, tidak terlarang, akan tetapi terlarang mengkhususkan 1 Rajab untuk puasa. Itu sebagai satu contoh. Nanti dalam kajian kita akan ada tambahan. Pemuliaan bulan Rajab juga kita jadikan sebagai persiapan dan latihan untuk mengoptimalkan sambutan kita terhadap bulan mulia Ramadan dan pemuliaan kita terhadap bulan termulia itu. Jadi lanjut, pemuliaan kita terhadap bulan termulia itu maksudnya adalah bulan Ramadan. Kita mesti bersiap juga untuk memuliakan bulan mulia Ramadan. Bulan mulia Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam 1 tahun. Walaupun tidak termasuk dalam 4 bulan yang dimuliakan. Jadi itu tambahan. Jadi totalnya jumlahnya seluruhnya adalah 5 bulan yang dimuliakan dalam Islam. 4 bulan yang disebutkan sebagai bulan haram, 3 bulan itu adalah bulan haji. 3 bulan adalah bulan haji. Rajab sesungguhnya adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk umrah. Rajab itu bulan umrah sesungguhnya. Ya, kemudian bulan Ramadan adalah bulan kelima, yang itulah yang paling mulia. Landasan pemuliaan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah yang telah ditetapkan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang dimuliakan. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu.
Maksudnya, janganlah kamu melakukan dosa dalam 4 bulan itu. Dosa haram kapan saja, tapi terlebih lagi haramnya pada 4 bulan itu. Surah At-Taubah ayat 36. Lanjut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat mulia ini sebagai berikut. Waqtassallahu minha arba'ata ashhurin huruma. Allah mengkhususkan dari bulan-bulan itu 4 bulan haram. Wa'azzama hurumatiha, dan Allah mengagungkan kehormatannya. Faja'ala dzamba fiha a'zam, maka dosa di dalamnya lebih besar. Wal amal as-salihah wal ajra a'zam, amal saleh dan pahalanya pun lebih besar. Jadi makna kemuliaan 4 bulan ini, salah satunya adalah bulan Rajab, adalah bahwa amal dipahalai lebih besar pahalanya, balasannya, dan dosa juga itu hukumannya diperberat pada 4 bulan ini, termasuk bulan haram, bulan Rajab. Lanjut. Penjelasan tentang 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih sebagai berikut. An Abi Bakar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabi yang mulia yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman telah berputar seperti bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah itu bulan kedua sesudah Ramadan. Ramadan, Syawal, sesudah Syawal Zulqa'dah. Itu adalah awal bulan haji. Jadi Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat dalam surah Al-Baqarah. Haji itu pada bulan-bulan yang diketahui, bulan-bulan yang dikenal, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan-bulan haji. Zulqa'dah adalah bulan perjalanan menuju haji. Zulhijjah adalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Muharram adalah bulan jamaah haji pulang dari menunaikan ibadah haji. Jadi 3 bulan ini dimuliakan, diharamkan karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Warajab itu terpisah. Warajab itu adalah 1 bulan haram yang terpisah, yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menjadikannya sebagai kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah. Syahrul Mudar dikenal sebagai Syahrul Mudar oleh karena Mudar adalah 1 kabilah, 1 suku di Mekah ketika itu yang sangat memuliakan bulan Rajab. Itu dipuji, diapresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga disebutkan sebagai bulan Mudar, karena Mudar adalah 1 kabilah yang sangat memuliakan bulan Rajab. Mereka memberi makan, memberi minum kepada orang yang menunaikan ibadah umrah, yaitu alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban.
Jumadal Akhirah kemarin sudah lewat. Sekarang Rajab, Sya'ban yang akan datang. Bulan depan adalah bulan Sya'ban. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini adalah penafsiran dari ayat mulia tadi dalam surah At-Taubah ayat 36. Dalam ayat disebutkan ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram. Dalam ayat, dalam hadis dirinci nama bulannya. 4 nama bulan yang diharamkan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Barakallahu fikum. Lanjut. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir dan ahli fikih, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ta'zimudz dzunubi fil ashhuril hurumi, dilipat gandakannya dosa pada bulan-bulan haram, innama huwa li ta'zimiz zaman, itu karena kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu. Waktu maksudnya 4 bulan itu. Karena waktu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan sebagai waktu mulia, maka dosa-dosa padanya lebih berat hukumannya. Kama tu'azzamu dzunubi kama tu'azzamu adz-dzunubu fil haram li ta'zimil makan. Sebagaimana dosa juga dilipat gandakan hukumannya di tanah haram, di Mekah, di Madinah, di tanah haram. Itu juga dilipat gandakan hukumannya karena kemuliaan tempat. Jadi orang yang melakukan dosa dengan sengaja di Mekah itu dosanya lebih berat. Orang yang sengaja melakukan dosa di Madinah dosanya lebih berat karena kemuliaan tempat. Begitu juga dengan melakukan dosa dengan sengaja di 4 bulan haram ini, termasuk bulan Rajab. Selanjutnya, bentuk-bentuk pemuliaan bulan Rajab sesuai dengan sunnah. Pertama, meningkatkan semangat belajar tauhid dan sunnah, terutama terkait dengan bulan Rajab. Ini adalah daftar, ya, list, ya, program memuliakan bulan Rajab. Ya, program memuliakan bulan Rajab. Ada, kalau tidak salah ada 13, ya, program yang ditawarkan, ya, yang diingatkan agar kita amalkan pada bulan mulia Rajab. Yang pertama adalah belajar tauhid dan sunnah. Oleh karena pengamalan kita dalam hidup keseharian itu mesti berdasarkan ilmu. Mesti berdasarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat. Itu dalam surah Al-Isra ayat 36. Jadi yang paling mendasar dalam amal keseharian kita, yang paling prioritas sesungguhnya adalah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, pelajarilah la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Oleh karena iman kita itu berdasarkan ilmu. Iman kita, keyakinan kita bersumber dari ilmu. Karena itu kita mesti selalu belajar tauhid, selalu belajar sunnah, agar supaya iman kita bertambah, amal kita bertambah. Bertambah baik, bertambah banyak. Barakallahu fikum. Termasuk di bulan Rajab. Memuliakan bulan Rajab dengan memuliakan ilmu tauhid, memuliakan ilmu sunnah.
Dua, memperbanyak tafakkur, terutama terkait dengan optimalisasi amal saleh di bulan Rajab. Tafakkur, renungan, terutama dengan merenungkan apa yang sudah kita pelajari, merenungkan apa yang kita dengar, merenungkan apa yang kita baca, merenungkan apa yang kita pelajari, apa yang kita nonton, kita renungkan ilmu yang kita dapatkan, terutama terkait dengan optimalisasi amal saleh di bulan Rajab. Bagaimana kita mengoptimalkan amal ibadah kita pada bulan mulia ini. Yang ketiga, memperbanyak amal hati. Memperbanyak amal hati, terutama terkait dengan pemuliaan bulan Rajab, yaitu dengan mengucapkan dalam hati, saya memuliakan bulan Rajab. Saya memuliakan bulan haram. Ucapkan dalam hati, saya ikhlas dalam beramal. Saya ikhlas dalam beribadah. Saya mengharapkan balasan dari Allah. Ucapkan dalam hati, saya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah. 6 rukun iman itu kita ulang-ulangi pengucapannya di dalam hati kita. Itu adalah amal hati. Saya syukur kepada Allah. Saya sabar karena Allah. Saya cinta kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Itu semua amal-amal hati. Saya ingin masuk surga. Saya taubat kepada Allah. Saya takut api neraka. Itu amal-amal hati. Kita usahakan untuk kita sambung-sambung dalam hati kita. Jadi walaupun lisan kita tidak bicara, hati kita beramal. Itu adalah tindak lanjut dari renungan. Itu adalah pengamalan iman dan tauhid. Pengamalan iman dan tauhid itu adalah dengan banyak beramal hati. Menyambung-nyambung amal hati. 4. Mengoptimalkan salat berjamaah 5 waktu di masjid tanpa masbuk. Kita sungguh-sungguh meningkatkan semangat kita untuk salat berjamaah di masjid. Ini paling penting oleh karena amal prioritas sesudah tauhid adalah salat. Tidak ada kewajiban yang lebih wajib sesudah tauhid kecuali salat. Dan salat fardu itu berjamaah di masjid. Sehingga kita mesti mengutamakan ini. Kita yang rajin sholat jamaah di masjid, kita saling mengingatkan agar kita tingkatkan kualitasnya. Kita tingkatkan kuantitasnya. Datang lebih awal. Datang lebih awal. Kita usahakan tidak masbuk. Kita usahakan mendapati takbiratul ihramnya imam. Kita usahakan di saf pertama. Kita usahakan di sebelah kanan. Dan seterusnya. Itu upaya-upaya untuk mengoptimalkan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Kita sungguh-sungguh datang salat berjamaah di masjid dengan pakaian yang lebih baik. Dengan pakaian yang lebih baik. Dengan aroma yang lebih baik. Ya, kita sungguh-sungguh memuliakan salat berjamaah di masjid. Termasuk dengan berwudu sebelum ke masjid. Sesungguhnya ada keutamaan tersendiri berwudu sebelum ke masjid. Sedapat mungkin. Ya, karena itu adalah pemuliaan salat berjamaah di masjid. 5. Meningkatkan pengamalan salat sunnah siang dan malam. Ya, karena memuliakan bulan mulia ini. Kita usahakan tingkatkan pengamalan salat sunnah kita siang dan malam. 12 rakaat salat sunnah rawatib. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam beberapa kajian yang lalu. Ditambah dengan 10 rakaat tambahan salat sunnah rawatib. Ditambah dengan salat syuruk atau isyraq. Yaitu salat awal waktu duha di masjid. Ditambah dengan salat duha. Itu tidak terbatas jumlah rakaatnya.
Salat malam tidak terbatas jumlah rakaatnya. Salat witir itu salat-salat sunnah. Kita upayakan untuk kita galakkan dalam pengamalan diri kita dan keluarga kita. 5. Meningkatkan pengamalan, meningkatkan kualitas dan kuantitas tilawah Al-Quran. Sesudah sholat, Al-Quran. Kewajiban ya prioritas kita sesudah sholat adalah Al-Quran. Kitabullah, kitab Allah. Perhatian kepada kitab Allah. Banyak orang tidak meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dalam sehari semalam. Banyak orang tidak merasa bersalah kalau tidak membaca Al-Quran dalam 24 jam. Padahal iman kita kepada Al-Quran menghendaki agar kita membaca Al-Quran. Perhatian minimal kepada Al-Quran, pembuktian iman yang paling rendah kepada Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Sehingga mesti kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan mesti kita tingkatkan kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran. Meningkatkan kualitas artinya mempelajari tajwid. Meningkatkan kualitas artinya meningkatkan khusyuk kita ketika membaca Al-Quran. Bagaimana agar kita menangis ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Itu meningkatkan kualitas. Meningkatkan kuantitas, meningkatkan jumlah halaman membaca Al-Quran. Jumlah ayat yang kita baca setiap hari. Bagaimana agar kita baca 1 juz 1 hari? Bagaimana agar kita baca lebih dari itu? Itu membutuhkan mujahadah, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan paksa diri, pembiasaan. Dan bisa dicapai kalau kita punya iman yang efektif. Kalau kita dikaruniai oleh Allah iman yang efektif. Ini mudah kalau Allah memudahkan kita. Kalau Allah memberikan hidayah kepada kita. Ada pengusaha yang sibuk, sangat sibuk, pengusaha muda yang sangat sibuk di Saudi Arabia, mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan, setiap Jumat. Setiap Jumat khatam Al-Quran. Padahal beliau memimpin perusahaan. Beliau memimpin perusahaan besar. Iya, karena beliau rajin iktikaf di masjid. Rajin iktikaf di masjid. Maghrib dan sampai Isya tidak pulang di masjid. Maghrib sampai Isya mengaji. Subuh sampai terbit matahari sampai salat duha mengaji. Sesudah membaca zikir pagi. Dan khusus pada hari Jumat datang ke masjid salat subuh, sudah mandi Jumat. Dan tidak pulang sampai salat Jumat selesai. Jadi iktikaf di masjid. Luar biasa pengamalan beliau ini. Iktikaf di masjid sudah subuh, salat Jumat sampai waktu salat Jumat. Mengaji sampai waktu salat Jumat. Dan jadwal beliau khatam itu memang menjelang azan Jumat. Sehingga beliau khatam menjelang azan Jumat. Luar biasa. Itu dimudahkan oleh Allah. Dan rezekinya diberkahi oleh Allah. Waktunya diberkahi oleh Allah. Rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut ayat terakhir. Ayat 69. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami mudahkan
jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami menuntun mereka kepada jalan-jalan kami. Artinya jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Al-Qur'an. Memerlukan mujahadah, memerlukan optimalisasi, kesungguhan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tilawah Al-Qur'an. Sedikit Bapak dan Ibu, sedikit orang yang mau belajar tajwid. Sedikit orang yang mau memperbaiki, mencari guru untuk memperbaiki tilawahnya. Caranya membaca Al-Quran. Padahal sangat banyak sekarang dan sangat mudah sekarang belajar tajwid. Ya, dengan online. Bahkan offline juga. Itu belajar tajwid. Itu memerlukan kemauan, memerlukan kesungguhan. Yang ketujuh, mengoptimalkan pengamalan zikir-zikir sunnah siang dan malam. Ini adalah program yang prioritas zikir, oleh karena zikir adalah amal yang utama, yang prioritas. Satu amal terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zikir. Disebutkan bahwa zikir lebih tinggi pahalanya dari sedekah. Zikir lebih tinggi pahalanya dari bersedekah dengan emas. Bayangkan, zikir lebih tinggi pahalanya dari berjuang di jalan Allah, dari berperang di jalan Allah. Karena itu zikir penting untuk kita optimalkan. Tapi zikir yang kita amalkan adalah zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saling mengingatkan untuk tidak mengamalkan zikir yang bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti zikir sesudah sholat. Itu yang utama. Yang utama sebelumnya adalah zikir dalam sholat, bacaan-bacaan sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Itu yang utama. Zikir sesudah sholat, itu yang utama. Zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir penolak bala. Yang keempat, zikir munasabat. Zikir pada waktu dan peristiwa. Pada waktu dan peristiwa. Pada pekerjaan tertentu. Seperti misalnya zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir masuk rumah, zikir keluar rumah, zikir memakai pakaian, zikir membuka pakaian, zikir masuk kamar mandi, zikir keluar dari kamar mandi, itu waktu dan peristiwa. Zikir saat hujan, zikir saat naik kendaraan. Itu zikir-zikir sunnah yang mesti kita prioritaskan. Yang kelima adalah zikir mutlak. Zikir mutlak, yaitu zikir yang tidak terikat dengan waktu tertentu, tidak terikat dengan jumlah tertentu. Zikir mutlak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astagfirullah wa atubu ilaih, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu zikir-zikir mutlak. Kita dianjurkan untuk kita ulang-ulangi. Ada beberapa di antaranya yang diulang-ulangi minimal 100 kali. Minimal 100 kali. Itu ada jaminan tertentu kalau diulangi minimal 100 kali. Itu kita upayakan untuk kita amalkan bersambung-sambung. Zikir mudha'af.
zikir yang berlipat ganda pahalanya. Zikir yang berlipat ganda pahalanya. Zikirnya singkat tapi pahalanya melebihi semua zikir yang lain. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu salah satu zikir mutlak. Subhanallah adada khalaq, subhanallah mil'a ma khalaq, subhanallah adada ma fil ardi was sama, subhanallah mil'a ma fil ardi was sama, dan seterusnya. Ya, begitu juga alhamdulillah diulangi seperti itu. Allahu akbar demikian juga diulangi seperti itu. Zikir mudha'af, zikir yang berlipat ganda pahalanya. Sayyidul istighfar, istighfar yang paling baik. Istighfar yang paling baik. Siapa yang membacanya waktu pagi dengan meyakini maknanya, kalau dia mati sebelum sore, sebelum malam, dijamin masuk surga. Siapa yang membacanya di waktu sore dengan meyakini maknanya, lalu dia mati sebelum pagi, dijamin masuk surga. Itu sayyidul istighfar. Itu semua diamalkan sepenuh iman, sepenuh keikhlasan, sepenuh iman, sepenuh keikhlasan, sepenuh pemuliaan terhadap keutamaan zikir-zikir yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini siang dan malam. Yang kedelapan, memperbanyak berdoa, terutama pada waktu-waktu mustajab. Pertama, kita dimotivasi untuk membaca doa-doa dari Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita lebih dari 40 doa. Doa para nabi, doa para malaikat, Allah yang mengajarkan redaksi doa, Allah yang mengajarkan redaksi doa, doa para nabi, doa para malaikat diabadikan dalam Al-Quran supaya kita baca. Supaya kita baca. Dalam Al-Quran lebih 40 doa. Mari kita baca. Kalau kita tidak hafal, kita baca saja. Kita baca saja dari handphone, dari buku. Kalau kita tidak hafal. Karena itu doa terbaik, redaksinya dari Al-Quran. Kita dimotivasi, tambah pengamalan doa kita dari Al-Quran. Karena itu adalah redaksi doa yang terbaik. Yang kedua, doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepada kita lebih 400 doa. Jadi kalau dari Al-Quran lebih 40, kalau dari Nabi 400 doa dan zikir. Doa dan zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwariskan kepada kita. Diwariskan kepada kita. Karena cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bayangkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa agar kita berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu semua doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Nabi mengajarkan doa yang singkat, tapi intinya adalah kita memohon kepada Allah semua yang pernah diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua yang pernah diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kepadaku semua yang pernah diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diajarkan oleh Nabi. Baca ini, baca ini. Mari kita muliakan. Mari kita muliakan warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa-doa. Karena doa-doa itu dikabulkan oleh Allah. Tidak didengarkan oleh orang lain. Karena kita dianjurkan jangan keraskan suara. Kalau berdoa jangan keras-keras suaranya. Dunal jahri minal qaul. Tidak mengeraskan suara. Surah Al-A'raf ayat 205.
Berdoa jangan keraskan suara, pelan-pelan. Berbisik saja. Allah dengar. Allah dengar. Iya, kecuali tentunya doa ketika khutbah, doa ketika berdakwah, doa ketika mengajar, itu pengecualian. Tapi ketika kita berdoa, kita munajat. Apa itu munajat? Munajat itu artinya berbisik. Munajat artinya berbisik. Berbisik kepada Allah. Itu munajat. Berbisik kepada Allah dengan doa-doa. Allah dengarkan dan Allah kabulkan. Terutama pada waktu-waktu mustajab, waktu hujan. Ya, waktu hujan kita perbanyak doa. Waktu antara azan dan qamat. Antara azan dan qamat itu waktu mustajab. Waktu dalam perjalanan jauh, waktu mustajab. Kita dalam perjalanan jauh, naik kendaraan, ya, perjalanan jauh, atau kita di luar daerah tempat tinggal kita, perjalanan jauh, waktu mustajab, sebelum subuh, menjelang subuh, itu waktu mustajab. Kita upayakan, optimalkan waktu-waktu mustajab dengan memperbanyak berdoa. Doa yang ketiga adalah doa dengan bahasa kita sendiri. Doa dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, tambahkan hidayahmu kepadaku. Ya Allah, tuntun hambamu ini. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, karuniakan keberkahan. Ya Allah, tambah rezekiku. Ya Allah, berkahi rezekiku. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepadaku. Dan seterusnya. Doa dengan bahasa kita sendiri. Termasuk dengan mendoakan keluarga, pasangan, anak, cucu kita. Doakan orang-orang yang telah mendahului kita. Orang-orang tercinta yang telah dipanggil pulang duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mereka dengan bahasa kita sendiri. Itu termasuk doa prioritas dengan bahasa kita. Karena itu lebih menyentuh, ya lebih sesuai dengan kebutuhan kita secara langsung. Lebih langsung kalau kita berdoa dengan bahasa kita. Itu dianjurkan untuk kita perbanyak. Jadi doa dari Al-Quran, doa dari hadis Nabi, dan yang ketiga doa dengan bahasa kita sendiri. 9. Meningkatkan pengamalan sedekah beberapa kali siang dan malam. Pengamalan sedekah berulang kali siang dan malam. Sedekah di masjid, sedekah di rumah, sedekah lewat WA, sedekah lewat lewat aplikasi, ya, sedekah kepada hewan, sedekah kepada binatang. Itu yang dimaksud dengan sedekah beberapa kali. Sedekah kepada pasangan, sedekah kepada anak, itu sedekah. Niatkan untuk dapat pahala. Niatkan untuk dapat pahala. Menyajikan makanan, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Menyuap pasangan, itu adalah sedekah. Iya, traktir, itu adalah sedekah. Itu kita upayakan, ya, dengan niat mengoptimalkan pemuliaan terhadap bulan mulia ini. 10. Meningkatkan penyampaian nasihat, dakwah, penyebaran ilmu, dan berbagi kebaikan. Motivasi supaya kita rajin menasehati keluarga kita. Motivasi supaya kita rajin menasehati pasangan kita. Kasih nasihat. Berikan nasihat. Berikan ajakan. Sebarkan ilmu. Sebarkan kebaikan. Lewat handphone. Lewat gadget. Ya, lewat status, story. Sebarkan. Walaupun bukan dari kita. Walaupun dari orang lain. Share kebaikan. Jangan bakhil. Jangan bakhil. Kita kurangi share makanan. Kita kurangi share makanan, share jalan-jalan, kita kurangi. Karena ada saja orang yang tidak senang dengan share makanan.
Iya, dengan share jalan-jalan. Sebarkan ilmu, sebarkan nasihat, sebarkan hadis, sebarkan ayat, buat di status, berbagi kebaikan. Itu sangat mulia. Karena siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengamalkan. Sebarkan doa, sebarkan doa, ajarkan doa. Kita dapat pahala sebanyak orang yang mengamalkan. 11. Mengoptimalkan kesungguhan menjauhi dosa. Kesungguhan menjauhi dosa. Dan perjuangan untuk menebus dosa dengan berbagai amal ibadah yang lebih berat. Paksa diri untuk amal yang lebih berat. Amal yang lebih banyak dengan niat semoga Allah mengampuni dosa-dosa masa lalu kita. Salat lebih berat, salat lebih lama, jumlah rakaat lebih banyak, sedekah lebih berat, sedekah yang lebih banyak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa masa lalu kita. Dan amal-amal yang lain, termasuk puasa. Bagi saya puasa yang lebih berat, misalnya. Bagi sebagian orang puasa berat, usahakan puasa, paksa diri puasa. Salah satu dengan niat untuk menebus dosa dan kesalahan, kelalaian pada masa yang lalu. Juga dengan niat memuliakan bulan haram, bulan mulia ini, bulan Rajab. Jadi puasa di bulan Rajab dibolehkan, akan tetapi tidak ada puasa khusus Rajab. Tidak ada puasa khusus tanggal 1 Rajab. Tidak ada puasa khusus tanggal 15 Rajab misalnya. Walaupun ada puasa Ayyamul Bid, itu setiap bulan. Jadi tidak khusus. Puasa putih, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15. Dan boleh juga pada hari-hari yang lain 3 hari berturut-turut. Boleh pada hari yang lain 3 hari berturut-turut. Puasa sunnah. Ataupun tidak berturut. Puasa Senin Kamis. Itu tentang puasa. Dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah termasuk ibadah puasa. Akan tetapi tidak ada secara khusus yang disebut dengan puasa Rajab. Tidak ada sholat Rajab. Tidak ada sholat khusus Qiyamul Lail di bulan Rajab. Tidak ada amal khusus di pertengahan bulan Rajab. Dan seterusnya. Tapi kita diperintahkan untuk meningkatkan kesungguhan kita untuk beramal soleh sambil menjauhi dosa. Ke-12, mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk menjalin keakraban dengan pasangan, anak, cucu, saudara, tetangga, sahabat. Ini yang disebut dengan silaturahim. Mengefektifkan silaturahim. Menyapa orang-orang terdekat. Berusaha untuk menjalin keakraban, lebih dekat, lebih romantis, lebih lembut, ya, dengan orang-orang terdekat, anak cucu. Jangan sampai jauh, terasa jauh. Dengan pasangan saja terasa jauh, terasa ada gap, ragu kalau mau ngomong, ragu kalau mau bicara. Itu kita upayakan untuk kita cairkan suasana, ya, cairkan suasana dan biasakan kelembutan, biasakan romantisme dengan orang-orang terdekat kita sesuai dengan syariah, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah mengucapkan pujian, memberikan pujian-pujian kepada orang-orang terdekat, mengungkapkan doa-doa yang baik, mengucapkan terima kasih, memberikan hadiah walaupun kecil, memberikan perhatian kepada mereka. Itu semua kita niatkan supaya dinilai oleh Allah sebagai bentuk pemuliaan kita kepada bulan Rajab.
13. Menghususkan waktu-waktu tertentu setiap hari untuk merenungkan efektivitas penyucian hati kita. Ini muhasabah. Ini introspeksi. Setiap hari, waktu-waktu tertentu. Paling tidak setiap sudah sholat. Setiap sudah sholat 5 waktu, kita merenungkan apakah ibadah kita sudah efektif menyucikan hati kita dari syirik, menyucikan hati kita dari takabbur, menyucikan hati kita dari dendam, dari hasad. Itu mesti dicek, mesti diperiksa berulang kali setiap hari. Barakallahu fikum. Ini 13 program bentuk-bentuk pemuliaan, amal ibadah pemuliaan terhadap bulan Rajab, sekaligus sebagai persiapan untuk menyambut bulan mulia Ramadan. Lanjut. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, al-amalus salih yu'azzamu ajruhu fil azminatil fadilah. Amal soleh dibesarkan pahalanya pada waktu-waktu yang utama ini. Kama tu'azzamu sayyi'atu fiha. Sebagaimana dosa-dosa padanya juga dibesarkan hukumannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-ashhurul hurum laha hurmatun zaidah. Bulan-bulan haram memiliki kehormatan tambahan. Wal ma'siyatu fiha a'zamu min ghairiha. Dan kemaksiatan di dalamnya lebih besar dosanya dibandingkan pada selainnya. Karena itu kita berusaha untuk membuat program, melaksanakan program dengan kedisiplinan dan pemuliaan amal-amal hati agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melipat gandakan pahala kita dan menjauhkan kita dari pengamalan dosa dan maksiat. Lanjut. Bagaimana? Beberapa kesilapan pada bulan Rajab. Minggu. Mohon perhatikan. Pertama, mengkhususkan puasa pada bulan Rajab. Pada awal Rajab atau pada pertengahan Rajab atau akhir Rajab atau sepenuh bulan Rajab, puasa sepenuh bulan Rajab, tidak ada tuntunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa 1 bulan penuh selain bulan Ramadan, puasa wajib. Tidak pernah puasa sunnah 1 bulan penuh. Dan yang kedua, puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa sunnahnya yang paling banyak di bulan Sya'ban, bulan depan. Itu pun tidak sebulan penuh. Itu pun tidak sebulan penuh. Berdasarkan itu para ulama menganjurkan agar kita tidak puasa 1 bulan penuh. Tidak puasa sunnah selama 1 bulan penuh. Ya dikurangi 1 hari, dikurangi 2 hari. Dan yang paling banyak kita amalkan itu pada bulan Sya'ban. Kita usahakan bulan depan insya Allah. Semoga Allah memanjangkan usia kita. Itu pun tidak 1 bulan penuh. 2, mengkhususkan salat sunnah tertentu di bulan Rajab. Ada salat sunnah yang diamalkan oleh sebagian saudara kita itu khusus di bulan Rajab. Qiyamul Lail khusus di bulan Rajab. Itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita usahakan untuk kita hindari. Kita perbanyak salat sunnah siang dan malam. Qiyamul Lail, salat duha, kita perbanyak. Dan untuk memuliakan bulan Rajab. Tapi bukan salat khusus Rajab. Tidak ada keyakinan pada pahala khusus pada amal atau salat tertentu di bulan Rajab. 3, mengkhususkan mandi di pantai. Ada sebagian
sebagian saudara kita tidak banyak, ini tidak banyak, tapi ada yang memahami itu Rabu terakhir, hari Rabu terakhir di bulan Rajab, mandi di pantai. Mandi di pantai di akhir bulan Rajab itu tidak ada. Iya. Atau hari apa saja. Hari apa saja di bulan Rajab, ya, dengan meyakini ada keutamaan tertentu. Ya, itu jelas bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan kita amalkan. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, walam yathbut, tidak ada fi fadli syahri Rajab, pada keutamaan khusus pada bulan Rajab, wala fi siyamihi, tidak pula pada puasa khusus pada bulan Rajab, wala fi siyami syai'in minhu, dan tidak pula pada puasa pada hari tertentu darinya. Fi siyamihi, yang pertama itu adalah tidak ada tuntunan untuk puasa 1 bulan penuh. Tidak ada juga tuntunan untuk puasa pada hari-hari tertentu pada bulan Rajab. Walaupun dibolehkan puasa. Dibolehkan puasa, dianjurkan puasa pada bulan Rajab secara umum. Karena demikianlah kita memuliakan bulan haram. Bukan Rajab saja, tapi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram juga demikian. Tidak khusus Rajab dan tidak khusus hari-hari tertentu. Wala fi qiyami lailatin mukhassasatin fihi hadisun sahih. Tidak ada hadis sahih untuk mengkhususkan malam-malam tertentu untuk qiyamul lail pada bulan Rajab. Beliau melanjutkan, Al-Imam Ibn Rajab melanjutkan, wa kana salafu, dan adalah salaf saleh, para pendahulu yang saleh. Kalau disebutkan salaf itu artinya para sahabat, para tabi'in. Yu'azzimunal ashhural hurum, mereka mengagungkan bulan-bulan haram. Wa yajtahiduna fiha, dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Bitarkiz zulmi wal ma'asi, dengan meninggalkan kezaliman dan kemaksiatan, dosa-dosa. Itu yang kita upayakan untuk kita teladani. Ya, bersungguh-sungguh menjauhi kezaliman dan dosa-dosa. Merindukan bulan mulia Ramadan. Sekarang kita masuk pada bagian kedua dari topik kita, yaitu merindukan bulan mulia Ramadan. Amal yang efektif secara berkala melahirkan kerinduan kepada bulan mulia Ramadan. Iman yang efektif secara berkala melahirkan kerinduan kepada bulan mulia Ramadan. Karena iman kita mengajarkan kepada kita agar kita memuliakan bulan mulia Ramadan. Karena cinta kepada ibadah dan karena keinginan yang sangat kuat untuk diberi kesempatan dan hidayah untuk menebus semua kekurangan kita pada Ramadan yang telah lalu. Ada keinginan untuk kita beramal lebih baik lagi pada Ramadan yang akan datang. Ada keinginan yang kuat agar Allah menambahkan hidayahnya kepada kita, agar kita lebih mengefektifkan amal ibadah kita pada bulan mulia Ramadan yang akan datang. Para salaf as-saleh dulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah, panjangkan usia kami untuk dapat menikmati Ramadan yang akan datang. Dan karuniakanlah kepada kami taufik, kemudahan untuk beramal saleh yang engkau ridai padanya pada bulan mulia Ramadan. Lanjut. Wujud kerinduan kepada bulan mulia Ramadan. Bagaimana kita mewujudkan kerinduan kepada bulan mulia Ramadan? Pertama, memperbanyak doa agar Allah memberikan kesempatan dan hidayah kepada kita untuk mengoptimalkan amal ibadah pada bulan mulia Ramadan. Ya Allah, panjangkan usia kami untuk dapat
beribadah pada bulan mulia Ramadan. Panjangkan usia kami ya Allah dalam kesehatan dan hidayah, dalam kesehatan dan hidayah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, untuk dapat mengoptimalkan ibadah padanya. 2. Mengoptimalkan amal ibadah sekarang dengan harapan agar bisa kita optimalkan amal yang sama pada bulan mulia Ramadan. Jadi mulai meningkatkan tilawah Al-Quran sekarang supaya bisa kita optimalkan nanti pada bulan mulia Ramadan. Mengoptimalkan ibadah salat sekarang supaya bisa kita optimalkan pada bulan mulia Ramadan yang akan datang. 3. Mempersiapkan pasangan, istri, suami, anak, dan keluarga untuk menyambut dan memuliakan bulan Ramadan. Mulai menyebutkan Ramadan kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak. Siap-siap, Ramadan sudah dekat. Perbaiki ibadah, Ramadan sudah dekat. Seperti itu, kita ulang-ulangi supaya keluarga kita semua mempersiapkan diri untuk memuliakan bulan mulia Ramadan. 4. Mempersiapkan diri, pekerjaan, dan keuangan untuk dapat fokus beribadah pada bulan mulia Ramadan. Saya kira jelas. Kalau bisa, pada bulan mulia Ramadan kita sudah persiapkan dari sekarang supaya kita kurangi pekerjaan duniawi, supaya kita bisa fokus pada ibadah pada bulan mulia Ramadan. Kita persiapkan keuangan kita, tabungan kita untuk dapat fokus beribadah pada bulan mulia Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling dermawan pada bulan mulia Ramadan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan harta pada bulan mulia Ramadan. Itu penting untuk kita persiapkan diri kita untuk optimalisasi amal ibadah yang beragam pada bulan mulia Ramadan. 5. Mulai mendiskusikan berbagai program Ramadan efektif dengan para sahabat terdekat dan pengurus masjid. Bagaimana kita mewujudkan program-program Ramadan yang lebih baik dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, seperjuangan dalam iman, dalam ibadah. Begitu juga dengan pengurus masjid. Bagaimana agar pengurus masjid lebih efektif di dalam mengelola program-program amal ibadah pada bulan mulia Ramadan. Mulai dipersiapkan dari sekarang. Barakallahu fikum. Lanjut. Penutup. Bulan Rajab kita muliakan sesuai sunnah. Sesuai tingkat efektivitas iman kita. Semakin efektivitas, semakin efektif iman kita, niscaya semakin tinggi pemuliaan kita terhadap bulan Rajab. Demikian juga dengan bulan mulia Ramadan. Kita rindukan dan kita muliakan sesuai tingkat efektivitas iman kita. Yang tidak merindukan Ramadan, imannya belum efektif. Imannya belum efektif. Karena itu, efektivitas iman kita sangat penting untuk menjadi bahan renungan kita masing-masing setiap hari. Sejauh mana iman kita efektif? Sejauh mana iman kita tepat guna? Sejauh mana iman kita bergerak dan menggerakkan? Sejauh mana iman kita memotivasi kita? Sejauh mana iman kita melahirkan afirmasi-afirmasi positif dalam kehidupan kita? Itu penting untuk kita renungkan, penting untuk kita periksa dalam diri kita. Sebagian ulama menyampaikan ta'zimul mawasim min alamati ta'zimillahi fil qalbi. Pemuliaan terhadap musim-musim amal. Ini bulan-bulan haram ini musim amal. Bulan Rajab ini musim amal. Pemuliaan terhadap musim-musim amal. Bulan Ramadan yang akan datang musim amal. Min alamati ta'zimillahi fil qalbi. Itu adalah salah satu tanda pemuliaan Allah di hati. Pemuliaan Allah
Subhanahu wa ta'ala di hati. Semakin besar pemuliaan kita kepada Allah di hati kita, sebesar itu pula lah pemuliaan kita terhadap musim-musim amal, kesempatan-kesempatan beramal. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Surah Al-Hajj ayat 32. Yang demikian itu, siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, siapa yang memuliakan ajaran-ajaran Allah, itu adalah wujud nyata takwa di dalam hati. Pemuliaan kita kepada ibadah, pemuliaan kepada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, itulah takwa, itulah pengamalan takwa. Semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita semua dan kepada semua orang yang kita cintai karena Allah. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan hidayah, keselamatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di Jannatul Firdaus di hari akhirat nanti, menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran, jazakallah Ustadz Zakir Guru kita. Nah, Kebetulan Fajar ini sudah mau boarding ya, jadi mohon maaf iya, saya ambil alih saja untuk iya Prof. Iya. diskusi kita ini. Ya memang ini cukup panjang ya, karena memang yang dibahas juga luar biasa, yang semuanya Panjang, Prof. penting buat kita menghadapi, ya berada di bulan Rajab kali ini, kemudian nantinya Sa'ban, dan kemudian Ramadan ya. Masya Allah, silakan kalau ada yang mau, ini Prof Aca sudah ada di bergabung dari tadi, saya lihat ya, dari awal-awal ya. Alhamdulillah sudah gabung Prof. Aca. Iya, Prof Aca, apa Selamat kabar datang. Prof? Masya Allah. Assalamualaikum, Dr. Alhamdulillah. Ayu, Pak Iya, terima Muzakir, kasih. ya. Makasih Sehat, Prof. Iya, sehat, ya. iya, Hmm. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, kalau ada yang mau, eh, silakan mau bertanya. Wah, ini ada Pak Yusri, Prof Yahya. Saya ada di sini beberapa Masya Allah. Ada yang berapa hadir ini. Prof? Siapa? Iya, Prof ya. Masya Allah. Dr. Isman ya. Ini Masya Allah. lalu Alhamdulillah. Iya. banyak lah yang sudah hadir ya. Iya, ada orang Baik, tuaku, ada tanteku, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dr. Andi Hudia dari UNM Iya, Makassar, Ahlan Sahlan. Alhamdulillah. Ada beberapa orang, Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Silakan. Mungkin sambil menunggu Silakan. yang lain, belum saya Tidak bertanya. mesti pertanyaan, Prof. Izin saya bertanya, Prof. Oh, Boleh, Prof. Prof, Prof Yahya Prof Yahya, silahkan. Prof Yahya, Ya. tolong beri Paco, silakan. Paco, Berikutnya Prof Imran ya, Imran Hanafi ya. Silakan Paco, Prof Yahya. Prof Paco. Prof Aco, oh Prof Aco dulu. Ya, silakan Prof. Oh, saya dulu, Prof. Yang duluan tadi yang sudah siap Prof Yahya dulu ya. Silakan, Prof. Ya, Ya. siap, Prof. Silakan Prof Yahya. Terima kasih Prof Eni, Gurunda, Prof Eni, ada Gurunda, Prof Aca, Gaganda, Prof Aco, dan semua sahabat yang lain. Masya Allah. Kemudian terkhusus kepada Ustadz Iya, Al Mukarram, Ustadz Muzakir. Ya, saya juga orang Maros, Ustadz. Iya. Ya, jadi Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Ustadz Prof Yahya. dekat dengan kami semua. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin bertanya, Ustadz. Bertanya aja Ustadz terkait dengan Iya, persiapan silakan. Ramadan. Ya. Itu kan biasa khususnya untuk anak-anak perempuan atau istri. Biasa itu ada tertinggal puasanya di Ramadan yang lalu dan katakanlah belum lunas di Ramadan yang terakhir. Itu bagaimana mengkodoknya? Apakah kemudian biasa ada asumsi bahwa itu katanya kalau tertinggal di Ramadan sebelumnya itu katanya ada 2 kali ya. Ya, sekedar bertanya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Jadi
Bukan Ramadan yang kemarin ya, tapi Bukan Ramadan Ramadan lewat ya, yang masih dua ada utangnya di sebelumnya. Ramadan sebelumnya Oke, oke. karena alasan sakit dan Ya, ya. sesuatu dan lain hal, tapi ada beberapa yang tertinggal. Belum Itu bagaimana terbayarkan gitu mengkodoknya, ya. Ustaz? Iya. Saya kira demikian, Ustaz. Baik. Ya, silakan Ustadz Zakir langsung dijawab ya. Bismillah billahi taufiq. Terima kasih atas apresiasi dari Prof. Yahya. Jazakumullahu khaira. Yang kedua terkait dengan pertanyaan tentang yang belum mengqadha ya puasa Ramadan tahun lalu sampai masuk Ramadan tahun ini, misalnya sampai masuk Ramadan tahun ini masih ada utang puasanya tahun lalu itu tetap menjadi beban bagi dia, tetap menjadi utang baginya sesudah Ramadan yang akan datang. Jadi tetap diqadha sesudah Ramadan ditambah fidyah. Demikian fatwa para ulama yang terpercaya, ya, para ulama besar memfatwakan bahwa ditambah dengan fidyah. Jadi misalnya 2 Ramadan yang lalu, contoh, dia punya utang puasa 2 Ramadan yang lalu, bukan Ramadan ini, Ramadan sebelumnya lagi ada utang puasanya. Maka dia harus mengqadha puasanya ditambah dengan fidyah. Dan kalau lebih dari 1 tahun, maka 2 kali fidyahnya, double fidyahnya. Kalian 3 tahun lalu. Kecuali yang memang sakit sepanjang tahun. Yang memang sakit sepanjang tahun. Yang memang tidak sembuh sepanjang tahun. Orang tua yang memang tidak bisa lagi puasa. Tidak bisa lagi puasa. Itu fidyah saja. Itu fidyah saja. Tidak qadha. Tidak qadha. Tapi kalau beliau pernah sehat tapi tidak puasa, nah itu maka dia berkewajiban mengqadha sesudah Ramadan nanti ditambah dengan fidyah. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan fidyahnya bertambah Ustadz kalau bertambah lama baru dibayar gitu ya Ustadz ya. Bertambah lama kalau 2 tahun misalnya. Kalau 2 tahun dia tidak bayar utang puasanya, 2 ya. kali fidyahnya. Oh iya, ada yang pamit dari Ponci, sudah mulai pengajian di Ponci. Ponci. Ya, sudah pamit ya. Ustadz Iqbal mengisi pengajian di Bulukumba. Ya, ma'assalama, ikhwan akhwat yang mengikuti dari Ponci. Jadi seperti itu Prof. Bertambah fidyahnya kalau selama 2 tahun misalnya dia tidak bayar utang puasanya. Sementara pernah sempat untuk membayar tapi dia abaikan, dia lalai. Iya. Barakallahu fiik. Saya kira Prof Yahya silakan. Prof, ya. Ada tadi Ya, Prof. alhamdulillah. Syukran. Khairan katsira penjelasannya Ustaz. Afwan. Iya. Saya juga Prof. Ya. Mungkin kita dulu mungkin Prof Acu yang duluan dulu ya. Ya, Prof Acu tadi duluan. Assalamualaikum. Iya, tabe Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kiai, kemudian Gurunda Prof Eni, Gurunda Prof Aca dan teman-teman sekalian, Prof Yahya yang hadir pada hari ini. Saya sangat tercerahkan pada hari ini mengenai yang telah diberikan ilmu pencerahan oleh Pak Kiai tadi. Ada 2 kata kunci tadi yang saya tangkap Pak Kiai mengenai kata-kata gerak. Jadi tadi saya sempat mendengar bahwa persiapan kita untuk Ramadan dalam bulan Sya'ban ini adalah bagaimana bisa bergerak bertahap.
ini siramnya Agak ya putus-putus, Prof. Saya tidak menangkap. Agak Saya putus-putus, tidak Prof. memahami. Agak saya putus. bergeser dulu. Iya, 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 silakan, silakan. Bergeser. Iya, iya. Ya, saya ulangi, Prof. Ya langsung saja pertanyaan intinya, Prof. Ya, ada dua kata tadi mengenai kata gerak dan Baik. menggerakkan. Jadi Baik. tadi itu bergerak, Dan meningkatkan menggerakkan. iman dan menggerakkan. Ya. Nah, ini sesuai dengan berdampak ya. Ya. Kira-kira Ya. tips dan strateginya itu Pak Kiai, bagaimana itu kata-kata bergerak menambah iman kita dan menggerakkan. Saya kira kalau interpretasi saya menggerakkan orang lain mungkin ya. Itu ya. Menggerakkan diri kita juga. Ya, Prof. Ya. Masih banyak, Prof. Singkat ya. Iya, makasih. Terima kasih. Makasih, Prof. Iya, Pak Kiai. Silakan. Barakallahu fiikum. Salam. Saya jawab, Prof. ini. Ya, iya. Mohon izin. Ya. Bergerak artinya bergerak pada dirinya. Menggerakkan diri. Itu adalah wujud efektivitas iman. Wujud efektivitas iman artinya bergerak pada dirinya, yaitu dengan amal hati. Bergerak pada dirinya beramal hati, yaitu afirmasi positif dalam hati. Saya beriman, saya yakin, saya ikhlas, saya syukur, saya sabar. Itu bergerak pada dirinya. Menggerakkan dirinya sebelum orang lain. Menggerakkan dirinya sebelum orang lain. Jadi sesungguhnya menggerakkan itu tidak khusus orang lain, tapi diutamakan menggerakkan dirinya. Menggerakkan dirinya ini yang berat adalah paksa diri. Menggerakkan diri sendiri itu adalah paksa diri. Terutama sekali amal-amal yang kita anggap berat. Amal-amal yang kita rasakan berat. Puasa berat. Salat tahajud berat. Baca Quran 1 juz berat. Itu menggerakkan. Iman yang efektif menggerakkan. Iman yang bergerak itu menggerakkan. Dia tidak bisa menggerakkan kalau dia tidak bergerak dulu. Dia mesti bergerak dulu, bunyi dulu mesinnya, baru berjalan. Begitu. Itu yang dimaksudkan dengan bergerak dan menggerakkan. Kalau kita sudah bisa menggerakkan diri kita, kita lebih mudah menggerakkan orang lain. Lebih mudah menggerakkan pasangan, lebih mudah menggerakkan anak, kalau kita sudah menjadi teladan. Barakallahu fikum. Demikian, Prof. Baik. Itu namanya iman yang efektif. Iman efektif. Dan menggerak dan menggerakkan. Makasih. Mungkin sebelum Pak Alimuddin ya, Pak Alimuddin, kita ke itu dulu yang tadi Pak siapa? Pak Imran Hanafi. Imran? Ya, Masya Allah, Pak Imran. Halo. Tadi sudah keluar ya. Assalamualaikum, Imran. Baik. Mungkin sambil menunggu Pak Imran. Ada tadi Dr. Karim. Ada tadi suaranya Dr. Karim. Ini apa? Alimuddin Hashim. Silakan dari Luwu. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Luwu, Pak Alimuddin Hashim. Luwu, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Alimuddin. Ya, yang saya hormati, saya muliakan Pak Kiai. Guru-guru saya ada Prof. Aca, ada Prof. Beni, saudara saya Prof. Aco, saya lihat adinda saya Prof. Yahya, dan lain-lain. Masya Allah. Jadi yang pertama begini Pak Kiai. Nah, ada orang tua saya dapat, umurnya memang sudah kepala 80 tahun lebih. Tapi orangnya masih kuat Pak Kiai, masih kuat, masih bisa jalan, makan masih kuat. Cuma dia menderita penyakit ginjal. Menurut dokter penyakit dalam itu bahwa penyakitnya itu pada saluran kencing yang apabila terlambat minum air itu jadi sempoyongan, tidak berdaya.
menyebabkan dia merasa bahwa ini sudah termasuk golongan yang tidak boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Fidyah. Nah, saya tidak tahu bagaimana itu Pak Kiai karena saya lihat setahu saya yang bayar fidyah itu adalah orang yang Kuat. betul-betul sakitnya tidak mampu bangkit. Ya. Nah, ini orangnya masih sehat, cuma penyakitnya kalau terlambat minum air putih itu jadi jatuh sempoyongan. Ya. Nah, satu Pak Sudah Kiai. Pak Yang Alimuddin. kedua Pak Kiai, ini tentang puasa ibu hamil. Ibu hamil orangnya kuat, tapi dia pernah mendengar pendapat bahwa kalau ibu hamil puasanya itu cukup dengan bayar fidyah. Dan itu sudah 2-3 kali hal yang sama Ya. tidak digantikan. Nah, itu yang sebenarnya sesuai dengan fikih klasik itu, Pak Kiai, itu bagaimana sebenarnya itu puasanya ibu hamil yang Ya. orangnya kuat, bukan kategori ibu hamil yang membahayakan dirinya, anaknya, dan seterusnya. Mohon pencerahannya, Pak Kiai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dua pertanyaan. Pertama tentang orang tua yang sakit ginjal. Kalau terlambat minum sempoyongan. Fatwa dari para ulama untuk kasus seperti ini itu merujuk kepada dokter spesialis yang terpercaya. Bagaimana keputusan dokter ya dalam kasus seperti ini. Kalau dokter mengatakan bahwa bapak yang kena penyakit seperti ini memang tidak bisa puasa, ya maka dia cukup fidyah. Maka dia cukup fidyah saja. Ini kondisinya sudah 80 tahun lebih dan walaupun dia masih kuat ya, masih kuat makan, kuat jalan dan seterusnya, tapi sepanjang tahun dia sakit ginjal, sepanjang tahun maka cukup fidyah. Berbeda kalau dia sehat. Sesudah Ramadan misalnya dia sehat dan dokter mengatakan dia bisa untuk puasa, maka dia wajib untuk membayar utang puasa dengan puasa. Tapi kalau tidak, ya dokter tidak menganjurkan untuk puasa, maka cukup fidyah saja. Secara singkat, ini kembali kepada keputusan dokter. Dokter ahli yang menangani beliau. Dua, tentang ibu hamil. Ibu hamil ini mesti digabungkan, disandingkan dengan ibu menyusui. Hamil dan atau menyusui. Hamil dan atau menyusui, kalau dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya saja, sehingga dia tidak puasa karena mengkhawatirkan kesehatan dirinya saja, maka cukup dia bayar dengan qadha, bayar dengan puasa. Tapi kalau dia mengkhawatirkan janinnya atau bayinya atau kedua-duanya, dirinya dan janinnya, bayinya, maka dia bayar utang puasanya dengan puasa sekaligus ditambah fidyah. Ditambah fidyah. Itu satu pendapat dari para ulama salaf, ulama klasik dalam kajian fikih klasik. Yang kedua, pendapat yang kedua, ini juga kuat, bahwa wanita hamil dan atau menyusui yang tidak sanggup untuk puasa, merasa tidak sanggup untuk puasa, dibolehkan untuk tidak puasa dan menggantikannya dengan fidyah saja. Menggantikannya dengan fidyah saja, tidak dengan qadha. Tidak ada perbedaan antara dia mengkhawatirkan kesehatannya
atau mengkhawatirkan kesehatan janinnya atau bayinya. Ini pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an. Itu kuat juga, bisa mengikuti fatwa itu. Walaupun mayoritas ulama pada pendapat yang pertama tadi dilihat kalau dia sebenarnya sanggup puasa, tapi dia mengkhawatirkan janinnya atau dia mengkhawatirkan bayinya, maka dia mengqadha dan fidyah. Dia mengqadha dan fidyah sekaligus. Mayoritas ulama seperti itu fatwanya. Kemudian ada problem, ada masalah pada ibu yang Terus Ramadan yang lalu dia hamil. Ramadan yang lalu dia hamil, Ramadan yang akan datang dia menyusui. Kan begitu. Ramadan yang lalu dia hamil dan dia tidak sanggup puasa. Dia tidak sanggup puasa dan dia menyusui kan selama 2 tahun. Dia menyusui selama 2 tahun. Dan dia tidak bisa mengqadha. Dia tidak bisa mengqadha puasanya. Karena dia mengkhawatirkan janinnya kurang asinya kalau dia puasa. Berkurang asinya kalau dia puasa. Maka cukup fidyah. Ini yang menguatkan fatwa tentang cukup fidyah saja. Apalagi kalau sesudah Ramadan yang akan datang sudah selesai menyusui bayinya, hamil lagi. Nah, itu lebih sulit untuk mengqadha puasanya karena hamil lagi. Lebih sulit untuk mengqadha puasanya. Dalam kondisi seperti ini para ulama lebih menguatkan fatwa cukup fidyah saja. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. baik. Demikian Pak Alimuddin Asyam Iya. dari Luwu. Iya, alhamdulillah, makasih Pak Kiai, makasih Kemudian banyak. bisa Iya, sama-sama. Baik. Kita Silakan, Prof. punya Dr. Isman. Ini Dr. Isman sudah profesor kayaknya. Mana Prof? Masya Allah. Isman. Masya Allah. Prof. Isman. Ya, silakan. Aktif. Sangat aktif beliau. Masya Allah. Assalamualaikum, Selamat, Ustaz. Prof. Berkah. Ya, Isman Yusuf. Ya, silakan, Prof. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi dengan Ustadz Muzakir, Prof. Eni, dan para guru besar dan para senior lainnya. Walaupun sebenarnya baru mendarat juga ini Prof. Eni, baru landing. Tapi alhamdulillah saya bisa mengikuti. Di Gorontalo Masya Jakarta Allah. nih. Orang sibuk semua. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ustadz Muzakir. Yang pertama, tadi Ustadz katakan bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Kalau kita lihat ada 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu kan 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Kemudian tiba-tiba ada bulan Rajab yang tersendiri, yang agak jauh dia. Kemudian dia bulan Rajab yang dari di antara Jumadil akhir sampai ke Sya'ban itu, di antara itu ada bulan haram gitu ya. Nah, kira-kira atas dasar apa bulan Rajab itu masuk dalam kategori bulan haram? Tidak berturut-turut seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dia agak jauh sendiri yang bulan Rajab itu di bulan haram. Terus pertanyaan saya yang kedua, tadi dikatakan kalau kita beramal di bulan haram itu, termasuk Rajab dan 3 bulan yang lain, itu pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya kalau yang berbuat dosa itu juga dilipat gandakan. Kira-kira dasarnya apa itu, Ustaz? Kenapa Allah melipat gandakan pahala sekaligus juga melipat gandakan
Dosa. dosanya jika sekiranya itu kita melaksanakan hal-hal yang tidak baik di 3 bulan tersebut. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan, saya pernah baca sebuah buku tentang kedudukan 3 bulan yang kita doakan bersama-sama, yaitu bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ada yang menyatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan itu bulannya umat Muhammad. Nah, kira-kira konteksnya gimana, Ustadz? Bisa menerangkan tentang istilah dari para ustadz yang menyatakan ini bulannya Allah, kemudian Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, dan Ramadan itu bulannya umat Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Prof. Isman. Selamat tiba dari perjalanan. Dan jazakumullahu khairan, diapresiasi kesungguhan Pak Prof mengikuti kajian ini lewat Zoom walaupun baru mendarat. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Yang pertama tentang histori, ya, sejarah mengapa bulan Rajab ini terpisah sendirian. Ya, mengapa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu 3 bulan berturut-turut. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah bulan haji. 3 bulan berturut-turut ini bulan haji. Sejalan dengan ayat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang diketahui, bulan-bulan yang dikenal, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah itu bulan perjalanan menuju haji. Zulhijjah bulan pelaksanaan ibadah haji. Muharram bulan kembali. Itu ditetapkan sebagai bulan haram untuk menjamin keamanan jamaah haji. Karena sesungguhnya secara historis bulan haram ini ditetapkan oleh Allah sebagai bulan yang diharamkan padanya berperang. Diharamkan padanya berperang, tidak boleh berperang. Sehingga ada jaminan keamanan bagi jamaah haji dalam perjalanan selama di sana dan pulang. Itu diharamkan berperang. Karena itu memang sejak sebelum Islam, sejak masa jahiliyah, sejak sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab sangat memuliakan bulan haram ini. Sangat memuliakan bulan haram ini. Sehingga walaupun mereka itu menyembah berhala, mereka itu meninggalkan perang kalau musuhnya masuk ke Ka'bah, musuhnya masuk ke Mekah. Jadi misalnya ada orang yang dikejar lalu dia masuk ke Makkah, itu tidak boleh dibunuh kalau masuk di Ka'bah. Masuk di Makkah, bukan Ka'bah, masuk di wilayah Makkah, karena itu adalah tanah haram. Begitu juga Madinah, tanah haram. Tidak boleh membunuh, tidak boleh menzalimi orang di sana. Begitu juga pada bulan haram. Begitu juga pada bulan haram. Allah menetapkan itu sebagai bulan haram, artinya bulan yang tidak boleh terjadi padanya perang. 3 bulan ini itu berkaitan dengan ibadah haji. Kemudian bulan Rajab, ya, mengapa terpisah begitu jauh dari sejak Muharram sampai Rajab itu terpisah? Itu karena pelaksanaan ibadah umrah. Karena pelaksanaan ibadah umrah. Jadi memang secara historis bangsa Arab itu melakukan ibadah umrah pada bulan Rajab. Ibadah umrah pada bulan Rajab. Rasulullah dan para sahabat itu melaksanakan ibadah umrah pada bulan Rajab. Tidak ada keistimewaan secara khusus, akan tetapi di situ ada keamanan. Di situ ada keamanan. Dan makanya disebut itu bulan Mudar,
bulan Mudar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempopulerkan ya nama suku Mudar, nama kabilah Mudar, karena Mudar ketika itu suku Mudar ketika itu sangat memuliakan ya orang-orang yang datang menunaikan ibadah umrah pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab adalah bulan ibadah umrah, keamanan. Sekali lagi itu masih berkaitan dengan tanah haram. Bulan Rajab masih berkaitan dengan tanah haram. Yang kedua, mengapa dilipat gandakan amal dan dosa? Amal dilipat gandakan sudah jelas, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Ya, sedekah dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Ibadah puasa dibalas dengan balasan yang tidak terbatas. Ibadah puasa dibalas dengan balasan yang tidak terbatas. Kesabaran dibalas dengan tidak terbatas. Tapi dosa itu di mana-mana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam ayat dikatakan dibalas satu sesuai dengan dosanya. Satu dosa dibalas dengan satu hukuman. Begitu juga dalam hadis, satu dosa dibalas dengan satu hukuman. Kenapa dikatakan bahwa dosa dilipat gandakan hukumannya? Jawabannya Terputus ya. Suara Ustadz Muzakir hilang ya. Agak ada gangguan kayaknya. Ya, mungkin beliau di Sulawesi Tenggara barangkali. Assalamualaikum, Prof. Salam. Oh itu Pak Yusli. Prof Pacar sehat. Amin. Waalaikumsalam. Yusri, di mana kau sekarang, Yusri? Di rumah. Direktorat dia sekarang. Oh. mohon maaf, Prof. Ya, baik. Ya. Silakan. Ya, sudah nyambung? Ya, terima kasih. Sudah, Ya. sudah, Ustaz. Iya. Jadi saya lanjutkan. Ya. Bulan Rajab sebagai bulan haram masih berkaitan dengan keamanan di tanah suci, Makkah dan Madinah. Jadi demikian. Kemudian mengenai dilipat gandakan dosa, itu para ulama mengatakan hukumannya yang diperberat. Bukan berarti dilipat gandakan, tapi hukumannya yang diperberat, bobot dosanya itu yang lebih berat pada bulan haram. Mengapa? Karena padanya ada tambahan dosa, yaitu menyepelekan bulan haram, melecehkan bulan haram, sama dengan melakukan dosa di tanah haram, di Mekah dan Madinah. Itu dosanya, tambahan dosanya itu ada pada melecehkan tanah haram. Jadi demikian penyebab diperberat hukuman orang yang melakukan dosa pada bulan haram. Yang ketiga, Rajab adalah bulan Allah. Ya. Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan adalah bulan Pertama, saya mohon maaf, Prof.
penjelasan tentang ini, statement ini baru saya dengarkan. Yang saya ketahui itu dari hadis Nabi, bulan Allah itu bulan Muharram. Syahrullahil Muharram. Bulan Allah adalah bulan Muharram. Itu jelas hadisnya. Bulan Allah adalah bulan Muharram, bukan Rajab. Yang kedua, statement para ulama tentang Rajab, Sya'ban, Ramadan ialah bulan Rajab bulan menanam. Bulan Rajab bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Bulan Ramadan bulan panen. Itu statement para ulama salaf. Menanam amal artinya membiasakan diri beramal. Bulan Sya'ban bulan memelihara amal. Memelihara amal yang sudah dibiasakan di bulan Rajab. Bulan Ramadan bulan kemudahan. Kemudahan beramal. Tidak ada lagi rasa berat di dalam ibadah puasa, tidak ada rasa berat dalam qiyamul lail, tidak ada rasa berat dalam memperbanyak tilawah Al-Quran. Statement yang terakhir dari para ulama salaf adalah bulan Rajab Syahrul Qurra. Bulan Rajab bulan bacaan Al-Quran. Bulan Rajab bulan membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban adalah bulan puasa. Memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Ya, termasuk membayar utang puasa pada bulan Sya'ban. Yang masih ada utang puasanya. Ya, paling akhir itu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan semua ibadah. Bulan Ramadan bulan semua ibadah. Jadi itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama. Adapun yang Pak Prof sampaikan saya belum pernah dapatkan ya sebelumnya. Terima kasih. Makasih Prof Isman. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Prof Feni. Makasih. Makasih ya. Terakhir nih para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita memang waktunya terbatas. Saya persilakan Prof Aca memberikan tanggapannya dan mungkin Ya. untuk pertanyaan atau komentar. Silakan Prof Aca. Closing statement. Ya, Silakan terima Prof Aca. kasih. Terima kasih Prof Feni, Masya Allah. beberapa guru besar Rindu yang ada di Pak Prof sini. Saya Aca. tidak disebut satu persatu. Mohon Sehat, maaf, iya. minggu lalu terlewat. Saya juga udah rindu nih dengan Ustadz Muzakir. Ini sekarang Rindu, sedang Pak di Prof. mana? Iya, Prof. Di Makassar. Sehat di Macopa Ji, Prof. Di Macopa. Di Macopa. Iya, di Makassar, Prof. Sampai Macopa. kapan di Macopa? Saya akhir bulan mau ke Makassar. Sehat, Prof. Mau apa? Mau ke Kolaka, Prof, hari Selasa. Iya, baik ya. Mohon maaf. Iya, Prof. Jadi ke judul Kolaka. ini yang paling penting sebenarnya, Rajab dimuliakan, Ramadan dinantikan, karena itu bulan yang kita nantikan bersama. Dan iya, Prof. saya kira saya pegang tadi satu penyampaian terakhir bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Quran dan bulan Saban adalah bulan puasa untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan diri masuk ke Ramadan akan datang. Karena saya memang tanya-tanya dalam hati, kalau judul ini Rajab itu dimuliakan, Ramadan dinantikan, terus Saban itu persiapan apa? Ternyata persiapan puasa. Jadi pada bulan Rajab kita mempersiapkan menghadapi Ramadan dengan membaca Al-Quran. Itu pertanyaan saya sejak awal, tapi dijawab tadi, sudah dijawab dengan baik sekali oleh Ustaz. Jadi mempersiapkan diri masuk Ramadan pada bulan Rajab dengan baca Al-Quran, dan mempersiapkan diri masih masuk bulan Ramadan dengan berpuasa pada bulan Sa'ban. Alhamdulillah, itu yang sebenarnya sejak tadi saya mau tanya, tapi itu sudah terjawab. Terima kasih banyak Ustaz Muzakir, dan selalu pencerahan baru, selalu ada pencerahan baru kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Prof Feni. Tadi agak sedikit terlambat karena dalam perjalanan, jadi terima kasih. Iya, Masya Allah. Sehat selalu Ki
Iya, Ustaz, kita juga mudah-mudahan Prof. masih sempat ketemu nanti ya akhir bulan ini. Terima Amin, kasih. amin. Saya Saling sedikit Pak Kiai, mendoakan. boleh Warahmatullahi ya? Terima kasih, Prof. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. baik, teman-teman sekalian, Ada mungkin sedikit lagi kita Pak Kiai, sedikit aja. ada mau ditanyakan lagi? Ada yang tanya Pak Kiai ini, bisa kan jadi santri di usia pensiun itu di Mas Copa? Oh, ya. Nanti ada program santri, santri Iya, lansia iya, itu. insya Allah. Ada tahfiz lansia, Pak Prof. Baik, Penny, insya Allah. insya Allah. Ada tahfiz lansia. Iya, Ya, makasih. teman-teman sekalian, mungkin Iya, silakan. kita gunakan waktu 5 menit untuk menyampaikan laporan dari kami, laporan dari yayasan. Silakan teman-teman. Silakan, Prof. Ya, Silakan. sebelum Assalamualaikum Bapak. Saya pamit dulu Bapak. ya, semua kegiatan dari yayasan, silakan. Seperti kita tahu bahwa di yayasan ini kita punya gerakan sedekah 1.000 sehari, gerakan orang tua asuh, ada rumah Quran lansia walaupun ini masih dalam tahap apa Pembangunan. persiapan ya, pembangunan gedungnya. Ada kajian bulan seperti hari ini dan ada program Damiu ya, apa ini Damiu, depot air bersih air minum ya untuk Dapat duafa. Selain kita punya infak sekarang ini yang aktif dari yang terdaftar gerakan 1.000 sehari itu ada 1.272, tapi yang aktif itu hanya 31% ya. Jadi kita berharap teman-teman yang sudah pernah berdaftar itu bisa aktif lagi. Kemudian kita juga punya gerakan orang tua asuh, di mana kita punya santri itu eh, ada 10 putra dan ada 15 putri. Dan kemudian orang tua asuh ini bisa membiayai mereka, satu anak itu dibiayai oleh 10 orang. Jadi kalau operasionalnya 1 juta, berarti kalau 100.000 per bulan itu bisa membiayai 10 orang tua asuh membiayai 5 apa kalau 10 orang bisa membiayai satu santri dengan. Masya Allah. Tapi kalau ada juga orang tua yang mau satu anak saja, ada satu anak dibiayai langsung dan kemudian ada juga yang 2 dan 3 anak. Nah, ini program-program yang ada di Tahfizul Quran Putra ya. Slide terus saja. Ini yang untuk putri ya, mereka selain juga menghafal Quran juga ada keterampilan-keterampilan yang diajarkan oleh para yang skill apa yang terkait dengan skill mereka setelah mereka tamat nanti. Slide. Ini program Damiu kita, depot air minum isi ulang yang sudah berjalan, tapi memerlukan bantuan dari teman-teman sekalian karena kita masih butuh dana operasional karena ini pengangkutan dan sebagainya. Slide. Ini pembangunan rumah lansia yang saya kira sudah dipaparkan berkali-kali dan kita sekarang sudah dalam tahap pembangunan slop ya. Ini ada anggaran sudah masuk sampai saat ini kita untuk tahap 3 ini kita butuh 121 juta tapi yang sudah masuk 44 sekian. Slide. Ini gedungnya nanti kita bisa berharap kita seperti paling mudah kita bisa pensiun di tempat ini untuk hafal Quran, memperbaiki tahsin dan Nah, Masya Allah, Masya Allah. ini sudah pembangunan yang sudah lagi progres ya. Slide. Saya ingin menyampaikan. Kemarin kita membuat gerakan pencarian dana dengan lelang dan terkumpul alhamdulillah 17,8 ya. Lelang di hari ulang tahun Unhas waktu hari kemarin. Unhas, Masya Allah. Ini lokasinya Masya ada Allah. di Sudiang ya, di lokasinya Prof. Aceh yang sudah diwakafkan. Jadi wakaf kemarin itu sudah resmi ya di depan KUA. Jadi ini sudah milik yayasan ya, karena sudah wakaf resmi, sudah ada bukunya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Slide. Di Sudiang, Prof. Sudiang dekat dengan asrama haji ya. Ini kalau siapa yang mau belum menjadi anggota gerakan sedekah 1.000 sehari, silakan men-scan
barcode ini ya, karena Barcode. kita sekarang bisa diprogramkan setiap hari secara otomatis kalau punya rekening di BSI itu bisa ada rekening setiap hari. Jadi otomatis ya setiap hari terambil Rp1.000. Jadi ini program ini harapannya kita supaya kita juga bersedekah setiap hari ya. Nah, ini yang saya maksud, kita akan menggerakkan 5 anak. Ini 5 anak asuh kita yang memang belum punya orang tua santri, dan kita rencanakan 5 anak ini akan mendapatkan dana orang tua asuh itu mulai bulan Januari ini ya, bulan depan. Bagi teman-teman yang ingin tahu persis kondisi setiap anak ini bisa menghubungi admin ya, siapa orang tuanya, bagaimana hafalan Qur'annya, dan kita berharap mereka ini mendapat setiap anak satu orang tua asuh. Dan karena ini mohon maaf karena sudah di tahun 2026 ini kita lihat anggarannya lebih operasionalnya meningkat, sehingga kita bagi orang tua asuh yang mau satu anak itu 1,5 juta per bulan. Tapi yang mau anaknya berdua itu 750.000 per bulan. Kalau mau mengasuhnya 3 orang tua sekaligus berarti 500.000 per bulan ya. Bagi yang berminat silakan langsung men-scan gambar ini, atau juga ada WA yang bisa dihubungi adminnya. Ini bisa diketahui siapa orang tuanya, tinggal di mana, dan seterusnya. Slide. Ini yang saya maksud tadi, kita kebetulan punya program Damiu. Tapi Damiu ini ternyata punya masalah juga kalau kita antar dari rumah ke rumah ya. Kita juga mencari dana dari Damiu ini dengan memproduksi air minum yang bio. Air minum bio ini punya pH basah di atas 7, sehingga kualitasnya lebih bagus. Kita menjualnya 10.000 per galon, tapi sudah ada beberapa orang tua dan atau donatur yang mau berlangganan dengan program air minum yang bio ini, yang dan juga sudah diruqyah oleh para santri, tapi kita terkendala pengantarannya. Ini kita berharap bisa dapat motor wakaf dari motor VR ini. Slide. Ini sudah kita tanyakan, ini motor VR ini pembayaran itu 7 juta ya. Artinya kalau kita sudah membayar 7 juta, kita bisa mendapatkan dana bulanan dari pengantaran air kepada orang-orang yang memang karena selain duafa kita menagih atau kita meminta para donatur membayar ya, termasuk dosen-dosen Unhas yang sudah siap membayar, tapi masih terkendala dengan jadi insya Allah kalau kita punya wakaf 7 juta kita bisa mendapatkan mobil atau motor VR ini, dan bulanannya bisa ditanggung dari pengantaran air galon bio yang harapannya lebih sehat ya dari air RO atau air lainnya. Baik, saya kira itu saja dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi kami sangat yakin teman-teman semua apalagi memuliakan bulan Rajab ini, dan seterusnya kita akan menghadapi Ramadan, dan insya Allah wakaf di bulan Rajab ini insya Allah akan sangat termasuk niat kita untuk memuliakan bulan Rajab ini. Saya kira demikianlah dari kami. Insya Allah memudahkan semuanya. Akhir saya mau minta Ustadz Muzakir untuk menutup dengan doa. Ya, silakan Ustadz. Ya. Barakallahu fikum. Saya ucapkan selamat dulu kepada Prof. Rasmidar yang sudah pamit. Masya Allah. Dan saya juga ikut mengajak ya kita semua untuk mendukung program-program yang telah disampaikan oleh Pak Prof. Feni tadi. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi. Amin. Kemudian terkait dengan doa, saya mengajak kita semua untuk mengamalkan 2 doa nabawi yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 doa yang paling sering diulangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Selain ada satu lagi doa sapu jagat yang dikenal dengan sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain doa itu, 2 doa ini yang paling sering diulang-ulangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mari kita baca sama-sama supaya kita termotivasi untuk mengamalkannya setiap hari.
berulang kali setiap hari. Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi Sabit tsabbit qalbi qalbi ala dinik. ala dinik. ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Yang kedua, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Wahai Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Coba kita renungkan doa yang pertama, mufrad, tunggal. Hatiku, tunggal. Yang kedua, jamak. Hati kami. Itu menunjukkan bahwa pada doa pertama kita fokus pada diri kita sendiri. Pada doa yang kedua kita mengikutkan pasangan kita, Tuhan yang hati para ulama mengatakan bahwa doa yang pertama boleh diganti, kata gantinya jadi jamak, boleh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Teguhkan hati kami, boleh diganti jadi jamak juga. Akan tetapi aslinya dari Nabi putus ke Prof. Ya, sudah bergabung lagi. masuk lagi. Ya, sudah masuk lagi. Ya. Itu yang pertama itu bahwa itu tunggal agar supaya kita menjadi teladan di dalam keteguhan. Yang kedua, agar kita mengikutkan orang lain dalam doa kita. Meniatkan orang lain dalam doa kita. Demikian penjelasan singkat tentang suplemen doa nabawi ini. Jadi mohon maaf untuk sesi doa ini adalah motivasi supaya kita membaca doa ini. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Prof. Jazakallah khair. Iya. Kita kembali berdoa ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qulubana. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Demikianlah Ibu. Ya, amin. Amin. Sakallah. Kita akhiri tausiah kita di pagi menuju sampai siang ini, Masya Allah. Dengan doa. Ya, Pak Aco, Prof. Iya, Pak Aco. Ya. Saya atas nama keluarga, Prof, yang piar tadi nyumbang 3,5 juta, Prof. Baik. Alhamdulillah. Sudah 50% ya. Taqabbalallah. Terima kasih Prof Aco. Masya Allah. Alhamdulillah. Diberkahi oleh Allah. Bentar nanti kalau yang sisanya 50%, kalau yang masih berminat bisa capri ya, atau bisa hubungi panitia ya. Adalah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam.
kasih Prof. Sehat Ki, sehat semua. Sehat Ki semua. Barakallahu